Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video Women Grand Prix leg kedua di kota Munich, Jerman sudah berakhir kemarin kawan, dan turnamen ini dimenangkan oleh ratu catur asal Rusia, Alexandra Kostenuk. Walaupun sempat mengalami kekalahan di babak terakhirnya kawan atas pecatur Cina, Jiner Zhu, tapi pesaing terdekatnya Hampi Koneru ini hanya bermain remis melawan pecatur Cina lainnya, sehingga Hampi Koneru ini tidak bisa atau tidak berhasil menyamakan skor akhir kawan. Selisih akhir skor di babak ke-11 kemarin selisihnya setengah poin. Andai saja kemarin Hampi Koneru ini menang atas pecatur Cina kawan, dan poinnya sama atas Alexandra Kostenuk, akan berlanjut ke tie break kawan. Tapi sayangnya Hampi Koneru bermain remis dan Alexandra Kostenuk menjuarai event leg kedua ini dan mendapatkan satu tiket untuk maju ke kandidat tahun depan kawan. Dan kita langsung ke papan permainan. Lihat permainan Kostenuk di babak terakhirnya berhadapan dengan Women Grandmaster asal Cina, Jiner Zhu. Di sini Kostenuk pegang hitam dan Jiner Zhu pegang putih, bermain dengan pion D4. Kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4. Apa nama pembukaan ini kawan? Sangat terkenal, Nimzo Indian Defense. Memilih variasi normal kawan dengan pion E3, rokade, gajah D3, pion D5, dan di sini pion A3, gajah pukul kuda C3 diambil balik, kemudian pion D pukul pion C4 diambil balik oleh gajah, pion C5 lanjut Kostenuk kawan. Dan di sini pengembangan kuda E2 dipilih oleh Jiner Zhu. Tujuan kuda berkembang ke peta E2 ketimbang ke peta F3 ini ada tujuannya kawan, bisa bermanuver ke peta G3 untuk dukungan pion E4-nya ke depan nanti kawan, mengawal pion E4 ini. Menteri hitam C7 lanjut Kostenuk kawan, persiapan X-ray, pion pukul pion, dan langsung diantisipasi gajah ditarik mundur ke peta A2. Pilihan yang lain, menarik mundur ke peta D3 juga salah satu solusi juga, tak ada masalah. Kalian bebas memilih gajah D3 ataupun gajah A2 kawan. Tapi yang paling populer saat ini adalah gajah ini ditarik mundur ke peta A2. Sekarang pion B6 mengeluarkan gajahnya kawan, apakah di diagonal terang panjang ataupun nanti ke peta A6, coba pressure kuda di peta E2 ini. Dan sekarang rokade oleh Jiner Zhu, gajah A6 ternyata. Bebas kalian pilih dengan gajah B7 juga bisa. Cuma kalau seumpama dengan gajah B7 ini kawan, andai pion F3 ini dimainkan oleh putih juga akan menyulitkan nanti fungsi dari gajah ini kawan. Memang terlihat di sini Stockfish juga, kalau sekarang bukan sekarang bermain dengan pion F3 ini, mungkin nantilah kalau bermain dengan F3 ini bisa menghalangi pergerakan gajah ini kawan. Jadi mencoba pressure kuda di peta E2, benteng langsung digeser agar kudanya segera manuver kawan, dan persiapan pion-pion pusatnya segera didorong maju. Melanjutkan pengembangan kuda C6, dan di sini kuda G3, benteng FD8 untuk persiapan di lajur D ini kawan, perkuat peta D5 dari potensi pion-pion ini didorong maju oleh putih. Di sini benteng B1, benteng AC8, dan benteng langsung diangkat ke baris kedua kawan, ke peta B2. Tujuannya jelas agar nanti bisa digeser ke lajur D untuk memberikan backup bagi menteri di pusat, ataupun ditumpuk nanti kawan jika gajah ini menyingkir dari diagonal ini bisa juga. Tujuan dari benteng jelas untuk mempertahankan atau segera ditumpuk dengan benteng yang lain atau dengan menteri. Dan pion E5 dimainkan oleh hitam di posisi ini kawan, coba dobrak peta pusat. Kalau Stockfish menyarankan reposisi gajah kawan, karena gajah sudah tidak mempunyai diagonal yang bagus, sudah tidak ada target di diagonal ini, segera berganti reposisi di diagonal terang panjang, itu lebih efektif ke depannya. Sekali lagi, nanti kalau ada pion F3 memang masih bisa diantisipasi pergerakan gajah seperti ini, tapi jelas gajah ini bisa juga jadi sniper yang diam-diam nanti akan bisa memberikan kesulitan bagi putih. Tapi memilih dengan pion E5, ini memberikan kesempatan peta lemah peta D5 diisi oleh pion D5 kawan. Pion didorong maju, tidak akan berani. Pion ambil kuda karena posisi pion ini posisinya kena pin dari benteng hitam. Menteri bisa jatuh di belakang kawan. Tujuan pion didorong, mengosongkan ruang bagi kuda mencapai peta D3 nanti. Langsung dicegah dengan langkah menteri A4, double attack kawan. Ancam kuda menghindari pin-pinan, serang gajah di sini, jadi memaksa kuda ini lari ke peta A5.
Sekarang posisi kuda, gajah di posisi yang lumayan sulit. Di sini kawan butuh beberapa tempo untuk menuju mungkin pusat ataupun area pertarungan yang lain. Dan di sini kawan putih mendorong pion C4-nya untuk menyokong pion bebas dari ancaman kuda ataupun benteng di sini. Dan selanjutnya adalah pion H5, lanjut hitam kawan. Dan Jinarjo melanjutkan dengan pion F4 menantang pertukaran dengan N-Pasen kawan. Kalau Stockfish menyarankan dengan pion H4 di langkah berikutnya untuk ganggu kuda kawan. Atau Stockfish versi yang lain menyarankan dengan pion pukul pion kawan. Tapi Stockfish 15 tidak menyukai langkah N-Pasen ini kawan. Masih bisa diambil oleh pion G, putih baik-baik saja. Dan Stockfish 15 menilai langkah hitam memukul menggunakan N-Pasen ini kurang bagus. Bisa kalian lihat di posisi parameter sebelah kiri papan. Kalau Stockfish yang lain berbicara, silakan ambil menggunakan N-Pasen. Tapi Stockfish 15 menyukai dengan pion H4 kawan. Kuda F5 dan di sini barulah menteri menantang pertukaran, diambil balik, dan putih kemungkinan tidak akan berani ambil pion ini. Dia akan coba backup pionnya terlebih dahulu dari ancaman kuda gajah ini kawan terhadap pion C4. Dan di sini raja mungkin bergeser ke F8 atau kuda manuver terlebih dahulu mencapai petak D6 nanti kawan ke petak E8 kemudian ke petak D6. Tetap nanti putih masih bisa ambil pion ini. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih langsung menantang pertukaran dan langkah terbaik bagi putih kawan. Di sini dia mempunyai kesempatan untuk menyerang, sebaiknya menahan diri tidak bertukar menteri. Menarik mundur menterinya ke C2 merupakan pilihan terbaik, tapi dia langsung simplifikasi penyederhanaan buah di atas papan dan tantangan pertukaran menteri diterima. Diambil balik oleh benteng, baru sekarang benteng C2 terlebih dahulu pertahankan petak C4 sebelum melakukan manuver dengan kuda ini kawan. Pion H4, kuda F5, dan kuda hitam E8 persiapan manuver kawan ke petak D6 menantang pertukaran kuda atau pressure petak C4 ke depan. Dan di sini kawan Jinarjo melangkah pengembangan gajahnya ke petak B2 mengincar petak G7 kawan. Tapi langkah atau petak terkuat adalah petak D2. Coba pressure kuda di sini agar tidak ada pressure bagi pion C4 ke depannya kawan. Kalau bertahan sikat saja, struktur pion hitam akan rusak kawan. Dan struktur pion bebas kalian akan baik-baik saja, kokoh nantinya. Tapi memilih dengan gajah ke petak B2, simpel dengan pion F6, blokade incaran petak G7 agar kudanya siap bergerak ke petak D6 nanti. Benteng E C1 ditumpuk di lajur C, raja bergerak ke F7, sekarang raja putih juga bergerak ke petak F2. Dan di sini kawan benteng C diangkat ke C7, langkah kesalahan kawan. Kalau Stockfish menyarankan dengan pion G6 dan di sini kuda bisa ambil pion H4 atau langkah terbaiknya melakukan skak terlebih dahulu kawan. Tapi memilih dengan benteng ini digeser, ditumpuk di baris ke-7 dan dimanfaatkan dengan langkah kuda ambil pion H4. Sekarang kuda mengisi petak D6 dan Jinarjo melanjutkan dengan pion G4, langkah terbaik kawan untuk mengosongkan ruang bagi pergerakan kuda dari ancaman pion G ini. Dan selanjutnya Kostenuk di sini melakukan pengorbanan kawan. Kuda A ambil pion C4 dan langsung disikat menggunakan benteng. Apa tujuannya menggunakan benteng kawan? Seperti ini tujuannya. Jika disikat menggunakan gajah terlebih dahulu, ya diambil balik oleh gajah kawan, disikat lagi oleh benteng, diambil oleh kuda, disikat lagi oleh benteng, pion ini jatuh kawan. Itulah kerugiannya jika mengambilnya dengan gajah. Oleh karena itu diambil dengan benteng langsung, diambil balik oleh gajah, diambil balik langsung dengan benteng lagi kawan, dan diambil balik. Gajahnya masih tetap menyokong pion bebas kawan. Dan Stockfish pada posisi ini menyarankan hitam, raja mundur ke F8, benteng bergeser ke petak B7 untuk menyokong pionnya didorong maju kawan. Tapi Kostenuk membuat langkah pengorbanan lagi, mengorbankan pion B5. Diambil oleh gajah, ancam benteng kawan dan persiapan dikoneksikan dengan pionnya nanti. Di sini benteng B7. Tentu saja langkah kesalahan kawan menggeser benteng ke petak B7. Pion G6 merupakan pilihan dari Stockfish kawan. Tapi percuma juga, benteng ini juga bisa tewas. Kalaupun benteng ini diselamatkan kawan mundur ke petak D8, ada kesempatan gajah ini bergerak ke petak C4 menyokong pion dari bawah dan discover kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah benteng B7,
Gajah ambil benteng di petak D7 kawan, diambil balik menggunakan benteng langsung, tidak ambil gajah ini dengan tempo skak karena nanti dia sulit untuk mendapatkan pion yang di sini. Jadi langsung ambil gajah terang dengan potensi mendapatkan pion lagi kawan. Kuda manuver ke petak F5, benteng ambil pion D5, raja bergeser ke E2 untuk membatasi pergerakan benteng yang ingin melakukan tusukan di petak D2. Di sini pion G6 kawan, dan kuda melakukan manuver ke petak H6 skak, raja bergeser ke petak E6, sekarang pion F5 skak, pion pukul, dipukul balik skak lagi, raja mundur ke petak E7, dan di sini pion H mulai didorong, dua petak langsung pion H4, pion C4 balas kos tenuk, dan kuda ke G8 skak, garpu juga pion di sini kawan. Raja ke F7, di sini kuda ambil pion F6 ancam benteng, benteng ambil pion F5, dan kuda ambil pion E4 kawan, menghindari ancaman benteng juga, dibalas dengan benteng H5. Kuda bergerak ke petak D6, skak garbuan lagi terhadap pion, raja bergerak ke petak E6, kuda ambil pion C4, benteng ambil pion H4, dan gajah blokade kawan terhadap ancaman kudanya di petak C4. Sampai di sini Kostenuk masih belum mau menyerah kawan, melangkah dengan raja D5. Di sini raja putih D3 untuk backup gajahnya di sini, benteng G4, dan kuda manuver ke D2 untuk menghindari potensi kena serangan benteng kawan. Gajahnya siap meluncur ambil petak A7, raja ke C6, tapi tidak terburu-buru melakukan serangan pada petak A7, memilih kudanya ke E4, pion A5 kawan, kuda ke C3, di sini benteng turun atau naik ke petak G1, raja C4, benteng A1, dan di sini raja bergerak melindungi pion, raja hitam B7, raja putih A4, serang pion juga tetap melindungi pionnya kawan, gampanglah pion ini bisa diambil nanti sambil bersembunyi sementara waktu. Raja A6, kuda E4, persiapan manuver nanti kawan di sini, dan di sini benteng bergeser ke B1, kuda C5 skak, raja B6, dan kuda bergerak ke B3, discover check. Raja bergeser ke A6, gajah C3, persiapan ambil pion, dan sulit lagi kawan untuk dihindari. Benteng H1 masih belum mau menyerah kawan, saya percepat sedikit langkah-langkahnya karena percuma juga kalau dijelaskan satu persatu, sudah tidak mungkin lagi bagi hitam untuk berharap remis apalagi menang kawan. Di sini pion dipertahankan dengan gajah dan benteng menuju ke pojok, dan persiapan putih mendorong pion-pionnya maju kawan. Sampai di sini di langkah ke-64 ini Kostenuk menyerah kawan. Itulah kawan satu-satunya kekalahan Alexandra Kostenuk, tapi di awal-awal turnamen dia memetik kemenangan yang sangat bagus, 3 kali berturut-turut memetik kemenangan sehingga poinnya tidak sempat terkejar oleh pesaing-pesaing terdekatnya, bahkan sempat unggul 1,5 poin kawan asal pesaing-pesaing terdekatnya. Selamat buat Alexandra Kostenuk menjadi juara FIDE Women Grand Prix leg kedua di kota Munich, Jerman. Semoga permainan dari kedua pemain cantik ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.